Kemarin Bunda akan memprediksi akan tsunami ya. Kalau di laut ya Bunda melihat ombaknya, dan ombaknya itu untuk mengingatkan jangan tinggalkanlah situ. Yang terjadi adalah untuk tahun-tahun ini yang setelah Lebaran yang memang suatu kehancuran, keseluruhan. Banjir berkurang, tapi banyak sekali kematian. Kalau Bunda melihat ini ada gundukan tanah ya, berarti kan tanah longsor ya itu ya. Itu datangnya mendadak. Yang jelas ada kemunduran. Kalau Bunda melihat lama ini, lama ya, sekitar 7 bulan, plus tahun. Pertengahan tahun itu ada public figure, mantan orang terkenal meninggal mendadak. Jangan sembarangan melangkah. Memasuki bulan keempat, banyak yang bisa berubah menjadi malapetaka. Hingga saat ini, alam juga masih dalam fase yang tidak menentu. Terjadi perubahan-perubahan yang misterius, sehingga pergerakan semesta sulit ditebak. Di saat alam sulit diprediksi, berbagai gangguan berdatangan, terutama bencana-bencana yang selama ini diabaikan. Salah satu yang paling menakutkan adalah terjadinya fenomena kelaparan. Tapi benarkah perekonomian nasional bakal ambruk? Lalu mengapa di saat bencana banjir mulai menyingkir, justru akan semakin banyak lonceng kematian? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kekuatan alam masih pincang. Belum ada energi yang mampu membuat semesta selaras, sehingga kehidupan masih akan dicabik-cabik oleh banyak peristiwa maut. Dalam pandangan mata batin Bunda Retno, saat ini sedang terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Itu yang membuat alam seperti tidak mudah untuk dipahami. Semua prediksi akan menemui kebuntuan, karena gerak semesta memang sedang tidak mudah diramalkan. Tapi Bunda Retno mengingatkan, di saat alam sulit ditebak, banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa mencelakakan. Kemarin Bunda akan memprediksi akan tsunami ya, tapi mereka sudah siap-siap nih. Sudah siap-siap. Sehingga bisa terhindar adanya tsunami. Kalau di laut ya Bunda melihat ombaknya, dan ombaknya itu untuk mengingatkan jangan tinggalkanlah situ. Ada pihak yang mengotori tangan manusia, itu yang menyebabkan alam murka. Setelah Lebaran ini memulihkan semuanya, baik ekonomi, kemudian energi, yang dimana energi kekuatan yang dimaksud itu alam semesta, kekuatan alam yang berpengaruh di sini. Orang-orang harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Perubahan yang dimaksud perubahan di sini adalah perubahan alam yang tidak bisa kita prediksi. Yang katanya itu nanti akan ini, tapi yang jelas masih banyak sekali di sini, masih banyak sekali gangguan-gangguan yang dimana contohnya masih banyak kecelakaan. Di akhir perjalanan bulan ketiga, berhati-hatilah, karena setiap jengkal tanah bisa memproduksi mara bahaya. Setelah selesai perayaan Lebaran, kondisinya semakin memprihatinkan oleh sebab ada gelombang kehancuran yang tidak bisa dihindari. Semua mengalami kehancuran,
mulai dari moral hingga perekonomian. Yang terjadi adalah untuk tahun-tahun ini yang setelah Lebaran yang memang suatu kehancuran keseluruhan. Kalau dilihat dari ini perekonomian, kemudian banyak sekali masih ada bencana alam. Tahun ini sepertinya memang menjadi tahun yang penuh angkara. Orang semakin tidak peduli dengan sesamanya, sehingga yang menguntungkan diri sendiri dilakukan tanpa memikirkan orang lain. Situasinya semakin runyam karena kehidupan ekonomi rakyat bertambah sekarat. Sebagai ahli spiritual, Bunda Retno bahkan melihat akan ada fenomena kelaparan yang sangat menyedihkan. Akan terjadi kelaparan, kemudian banyak sekali yang pengangguran. Kemudian kalau Bunda melihat di sini makin orang tidak mempunyai rasa welas asih. Karena memikirkan diri sendiri harus selamat. Jadi kebanyakan menyelamatkan dirinya masing-masing di sini. Jadi rasa welas asihnya kepada orang yang di bawahnya kurang. Kalau kekeosan enggak? Kekeosan tidak. Kalau di sini kalau Bunda melihat masih ada kekuatan perekonomian tapi tidak maju lah gitu ya, tapi stuck. Yang jelas ada kemunduran. Kalau Bunda melihat lama ya, sekitar 7 bulan plus tahun. Bencana belum mereda, kesengsaraan hidup juga masih sangat nyata. Tapi mengapa di saat banjir mulai menyingkir justru ada lonceng kematian? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di penghujung bulan 3, masih banyak yang bisa berubah menakutkan. Hujan memang mulai berkurang, bahkan jarang-jarang, tapi sesekali muncul secara tiba-tiba. Bersamaan dengan menghilangnya hujan, musim kemarau datang tanpa penghalang. Tahun ini, kemarau bakal memanggang secara lebih panjang, sehingga dampaknya bisa menakutkan. Salah satu yang paling mengerikan adalah terjadinya gagal panen yang pada gilirannya membuat kesulitan mencari makan. Banjir berkurang ya. Banjir berkurang, tapi banyak sekali kematian. Yang berbahaya di sini ada kelaparan, banyak wanita yang ditinggal suaminya. Dan tinggal suaminya dalam arti di sini suaminya ada hal-hal yang tidak masuk akal. Misalkan di sini meninggal mendadak karena kecelakaan. Setelah Lebaran ini nih ya, setelah Lebaran ini banyak sekali masih kecelakaan di darat ada, di laut ada, kebanyakan di laut. Banjir memang semestinya sudah tidak datang di bulan setelah melewati bulan 3, tapi bukan berarti hujan juga sudah semakin mereda. Di tengah situasi yang serba tidak menentu, jangan pernah kehilangan semangat untuk berbuat baik. Situasi akan semakin mencemaskan karena setiap orang bisa dengan mudah berubah keputusan tanpa merasa malu. Sementara itu, musim kemarau yang menggantikan musim penghujan juga masih belum pasti. Sebab di tengah musim kering, tiba-tiba muncul hujan yang sangat lebat meski durasinya pendek. Kalau Bunda melihat ini ada gundukan tanah ya, berarti kan tanah longsor ya itu ya. Itu datangnya mendadak. Kalau dilihat ramalan loh ya, ramalan cuaca. Oh ini panas gitu kan. Oh ini
akan kering dan sebagainya. Itu sekarang tidak bisa sebagai acuan. Nggak bisa. Contohnya aja, besok nggak hujan, kenyataannya hujan, terus banjir kan itu. Nah itu semuanya itu mendadak semua. Karena apa? Kalau Bunda melihat di sini tidak menghargai alam, tidak menghargai alam semesta, tapi harus ingat bahwa alam ini adalah datangnya dari leluhur. Tapi benarkah akan ada public figure yang berpulang? Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki bulan April tahun 2026, pola bencana akan segera berubah setelah hujan mulai jarang turun. Tapi semesta masih belum bertemu dengan situasi yang menenteramkan, sehingga banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan 4. Salah satu yang akan menghebohkan adalah meninggalnya seorang publik figur. Sosok ini pernah sangat populer, memiliki wajah tampan, serta piawai dalam berakting. Yang Bunda melihat itu pertengahan tahun itu ada public figure, mantan orang terkenal meninggal. Ada politik, ada, kalau Bunda lihat pemain sinetron ada ya, laki-laki, ganteng orangnya, usianya sih masih muda. Selain kabar mengejutkan meninggalnya seorang publik figur, ada lagi kondisi gawat darurat yang harus segera diselesaikan. Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah bisa berdampak luas lintas bumi. Sementara itu bagi Indonesia, krisis yang membawa dampak sangat parah bukan hal yang perlu dicemaskan. Hati-hati, karena jika salah melangkah bisa berakibat yang jauh lebih parah. Walaupun lokasinya sangat jauh dari tanah air, tapi bukan tidak mungkin ada target yang ingin diselamatkan. 1. Kita akan melihat kejadian yang di luar negeri ya, Amerika dengan Iran, kemudian Israel dan sebagainya gitu. Kalau Bunda lihat di sini ada walaupun itu jauh kan itu, tapi berpengaruh kepada ekonomi. Berpengaruh sekali. Walaupun sekarang dalam sistem nego, nih diam-diam ini ada nego. Nego artinya apakah dihentikan dan sebagainya, tapi yang jelas ini ego yang luar biasa. Sehingga carut-marutnya ya ekonomi, walaupun perangnya perang di luar negeri, tapi di Indonesia kena. Menghadapi tahun yang sulit sepanjang 2026 memang tidak bisa sembarangan. Dibutuhkan strategi yang jitu agar hidup menjadi lebih bermanfaat. Saat ini, di tengah situasi yang serba tidak menentu, kuncinya adalah bersabar, kemudian berserah diri kepada Tuhan. Selebihnya percayalah, akan selalu ada pertolongan untuk kita semua. Kunci dari semua itu adalah bersyukur atas apa yang terjadi dan akan terjadi. Kuncinya tuh mensyukuri. Kuncinya yang kedua adalah alam. Dia harus ingat dia itu asalnya dari apa dan siapa gitu loh. Kalau Bunda bicara ya melupakan dirinya sendiri dari mana asalnya. Manusia yang berbuat, karena apa? Serakahnya manusia, dikasih 5 perak maunya 100 kan itu. Ya udah sekarang ini gunung mau saya beli kan itu kejadian gitu. Akhirnya banjir. Nah di situ udah contohnya udah banyak, bukan rahasia umum lagi. Nah sekarang bagaimana bisa untuk tegas mengatasi itu? Itu tidak semudah orang telapak tangan dibalik gitu ya. Begini tetap enggak. Proses semuanya. Karena apa? Harus berani bertindak atasan-atasannya ini. Sekarang ini alam tidak menutup mata. Sekarang makanya ada gejolak-gejolak alam. Itu yang harus diakuin. Kita ini kan hidup. Apa yang kita lakukan
itu ada hasilnya. Di penghujung bulan ketiga tidak boleh ada yang lengkah, karena semesta masih belum akan berhenti mengirimkan bencana. Jadi hati-hati. Jika sedang tidak ada kebutuhan mendesak, lebih baik tetap tinggal di rumah tanpa pergi kemana-mana. Sebab ancaman berbagai kecelakaan juga sangat menakutkan. Tapi semogalah Tuhan selalu memberi pertolongan kepada kita semua. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.